Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Sulamut Taufiq karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada majlis malam hari ini Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Pulangnya kita dari tempat ini Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang membawa keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu an faslun wa min ma'asil farji, dan dari sebagian maksiat kemaluan az-zina, yaitu berzina, waliwatu, dan liwat atau sodomi, wa yuhaddul hurru al-muhsanu, dan dihukumi orang yang merdeka yang muhsan, dzakaran au untha, baik laki-laki ataupun perempuan, birrajmi, dengan rajam, bil hijaratil mu'tadilati, dengan bebatuan yang seimbang, yang sama rata, hatta yamuta, sehingga dia mati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, masih dalam pembahasan kemaksiatan atau perbuatan dosa yang mesti kita hindari, yang mesti kita jauhi dari diri kita. Dari sekian banyak maksiat yang ada, dosa-dosa yang ada, yang telah dibahas pada sebelumnya, dari maksiat tangan, maksiat lisan, maksiat hati, dan juga maksiat perut bahkan. Sekarang kita akan bahas insyaallah, yaitu maksiat atau perbuatan dosa yang berhubungan dengan kita punya kemaluan. Meskipun ini pembahasan yang agak vulgar, ya, agak vulgar. Cuman yang namanya ilmu pengetahuan kudu digantain, kudu diperjelas, ya. Meskipun pembahasan ini agak vulgar, ya, mudah-mudahan dengan kita bahas ini tanpa mengurangi kehormatan dan juga kemuliaan majelis ilmu yang kita bahas ini memang agak vulgar. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada bahasa atau ada kalimat kata-kata yang kurang senonoh. Dan kita yang ngedengarnya, yang memahaminya juga betul-betul gitu, bukan dijadiin bahan candaan atau bahan tawaan, karena memang ini adalah keilmuan yang kudu diperjelas. Kita mesti paham, kita mesti betul-betul mengerti. Ternyata dari kemaluan saja, yang termasuk anggota tubuh dari diri kita ini, ada kemaksiatan, ada perbuatan dosa yang harus dan wajib kita hindari. Kata pengarang kitab Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wa min ma'asil farji, dan dari sebagian dari maksiat kemaluan. Az-zina, yang pertama yaitu berzina. Berzina itu artinya kita berhubungan badan dengan perempuan bagi orang laki, atau dengan laki-laki bagi orang perempuan yang tidak halal. Wal liwatu, dan kemudian liwat. Liwat itu adalah
sodomi. Liwat itu adalah idkhalul hasyafah, masuknya kemaluan laki-laki fi duburi, melalui dubur, melalui jalan belakang, ya, melalui jalan belakang, fi duburi zakarin au awimra'ah, melalui duburnya laki maupun duburnya perempuan. Ini yang dimaksud dengan liwat sodomi. Laki sama laki lewat jalur belakang, maupun laki sama perempuan, meskipun perempuan halal, istri kita, tapi lewat jalan belakang, ini juga maksiat, haram. Zina, liwat termasuk perbuatan dosa minal kabair, dosa yang besar yang Allah Ta'ala melaknatnya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, firman-Nya, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati akan perbuatan zina. Karena perzinaan itu tidaklah akan terjadi tanpa adanya sebab. Ada faktor-faktor yang mendukung daripada perzinaan. Ada muqaddimat, ada pendahuluan dulu, ada tahap-tahap, ada khutuwat, ada langkah-langkah yang mendekati pada perbuatan zina. Jadi dari langkah-langkah, dari tahapan ini saja Allah sudah mewanti-wanti, memberikan warning, jangan dideketin. Apa saja yang bisa mendekati kepada perbuatan zina itu haram, nggak boleh dideketin. Langkah yang paling pertama daripada muqaddimat atau pendahuluan orang bisa berbuat zina itu adalah dari apa yang dilihat. Pandangan mata. Ini yang mesti kita jaga. Dari pandangan mata, penglihatan ini bisa orang terjerumus kepada perzinaan. Melihat perempuan dengan tubuhnya yang aduhai, ditambah adanya syahwat. Inilah muqaddimah daripada perbuatan zina. Pendahuluan memandang seorang wanita dengan syahwat, dengan penuh nafsu. Makanya perempuan juga mesti jaga-jaga daripada penampilan. Jangan pakai pakaian yang ke atas kagak, ke bawah kagak. Iya, ke atas kagak, ke bawah kagak. Ini memancing dan mengundang syahwat laki-laki. Ntar dah laki-laki yang dikata dasar mata keranjang, dasar buaya. Lalu lubang buayanya tuh. Iya. Perempuan kudu tertutup rapih auratnya. Jilbab itu bukan hanya sekedar yang dipakai di kepala. Kalau yang di kepala namanya kerudung. Jilbab itu adalah pakaian yang digunakan oleh wanita untuk menutupi seluruh tubuhnya, bahkan bentuk tubuhnya. Jadi baju kurung itu namanya jilbab. Bukan sekedar yang dipakai di kepala tuh perempuan namanya jilbab, itu namanya kerudung. Kalau jilbab itu dari mulai ujung pala sampai ujung kaki, itu seluruhnya namanya jilbab. Baju kurung. Kalau perempuan udah pakai baju kurung, apa yang dilihat, apa yang diraba, apa yang dirasa. Tapi kalau perempuan pakai kerudung, tapi pakaiannya atas bawahnya membentuk tubuhnya, itu juga bisa memancing. Itu namanya belum menutup aurat. Karena yang menutup aurat itu menutupi tubuh, bahkan bentuk tubuhnya. Bukan sekedar menutupi tubuhnya doang, biar kulit nggak kelihatan, enggak. Tapi bentuknya, itu namanya nutup aurat. Ntar kalau laki-laki lihat gitu,
Ini kan banyakkan orang laki menggoda atau merayu perempuan karena ada yang dilihat. Kalau nggak dilihat, nggak ada yang dilihat, nggak ada yang diperhatiin, apa yang mau digodain, apa yang mau dirayu, gitu tuh. Ya, laki-laki juga mesti jaga pandangan, makanya jaga ucapan, jaga omongan. Nih langkah pertama yang bisa menyebabkan orang terjerumus pada perzinahan itu dari apa yang dilihat. Sekarang nggak usah jauh-jauh kita keluar rumah, di dalam rumah ngelihat handphone aja banyak perempuan-perempuan yang ngumbar aurat. Nggak mungkin kita buka HP merem juga, makanya bagaimana? Ini sama-sama kita jaga, jangan memancing perbuatan dosa dari orang lain. Laki kudu jaga, hindari perbuatan dosa, hindari perzinahan. Perempuan juga begitu. Sekarang banyak orang yang menormalisasikan, mengatakan itu hal yang lumrah, yang wajar. Sampai kalau diingetin aja, urusin aja hidup lu sendiri, nggak usah ngurusin hidup orang lain. Justru dengan adanya begitu, jadi urusan hidup orang berantakan. Yang sama bininya berpencar gara-gara perempuan lain. Gitu nggak? Iya. Nah, jadi yang mengundang zina ini pandangan mata, penglihatan. Maka jaga pandangan kita. Ya. Perempuan, emang perempuan coba kalau dilihat nggak dilihat. Ya habis bagaimana? Ya kan? Kalau perempuan kan emang pengennya dilihat. Namanya mar'ah. Perempuan tuh mar'ah. Nggak jauh beda sama mir'ah. Mir'ah itu cermin gitu. Makanya perempuan nggak jauh-jauh sama kaca, dikit-dikit ngaca. Ikan mar'ah juga pengennya dilihat, perempuan pengennya dilihat gitu tuh. Giliran dilihat dia marah. Iya. Dijaga tuh. Hal yang mengundang daripada perbuatan zina adalah pandangan. Apa yang dilihat. Kita jaga pandangan kita, penglihatan kita. Ghaddul basar. Jaga kita punya pandangan. Kemudian apalagi yang mesti kita jaga? Pergaulan. Kita akan jadi orang tua, jangan kemudian membiarkan anak-anak kita melakukan pergaulan bebas. Boleh dia berteman sama siapa aja, asal lihat. Kalau dia berteman sama laki, kita jaga nih, jangan sampai. Karena khawatir ini pergaulan bebas jadi bablas yang ada. Pergaulan bebas jadi bablas. Banyak orang sekarang itu menormalisasikan, membilang atau mengatakan hal itu wajar. Biar apa? Biar dia cari dulu dah tuh orang laki yang mana atau perempuan yang mana, dibawa tuh anak kita main keluar. Ini baik-baik. Sebab apa? Beneran orang tua kita dulu yang pada nikah umur masih belasan tahun. Karena apa tuh? Menjaga daripada perzinahan ini. Jadi kita enggak. Yang kita pikir ntar anak mau dikasih apa, udah nikahnya. Justru orang tua dulu dinikahin dulu tuh anak, biarin dia nikah. Umur belasan, belum tahu nyari duit ini segala macam, masih tanggungan orang tua, dibantu. Kalau orang tua dulu kan begitu, kita tahu, dibantu. Ya, dia belum punya kerjaan, masih dibantu sama orang tuanya. Ini kita enggak. Kalau dibilangnya begitu, hal yang apa? Yang ini kebanyakan kita mencoba cari jalan malah yang haram. Dibilang biasa boleh. Justru pernikahan di umur segitu belasan yang halal aja itu dibilang hal yang norak gitu. Hal yang norak. Mendingan kita kalau begitu kita nggak bisa nih jaga anak kita yang perempuan, dah kita nikahin. Anak laki gitu udah kenal lama yang mana perempuan, langsung nikahin. Umpamanya dia ntar sekolah lagi, dia ngaji lagi, dia nyari kerja, dia kerja.
Dia sekolah, urusan ntar kita bantu nafkahnya ini segala macam sebagai orang tua. Daripada kita merelakan anak itu biarin sekolah tapi dia punya pergaulan bebas di segala macam, akhirnya kebablasan. Ya, kalau ada anak perempuan kita punya gitu, datang laki, udah nikahin aja. Jangan sampai kita larang-larang. Ada anak durhaka, ada orang tua yang durhaka juga gitu. Anak udah kepengen nikah sama kita kagak kasih. Anak udah pengen nikah tuh, udah benar nyari jalur yang halal sama kita gak kasih. Ini orang tua yang durhaka. Udah benar anaknya tuh ngambil jalan pernikahan daripada udah pacaran aja dulu, jangan nikah ntar nikah. Lah malah orang tuanya menghalalkan pacaran. Ya. Ini bahayanya zina dan juga liwat. Liwat itu adalah memasukkan hasyafah atau kemaluan laki-laki fi duburi zakar au unsa, melalui duburnya laki-laki maupun perempuan. Ya, sekalipun perempuannya adalah istri. Perempuannya adalah istri. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis dikatakan, inna zunat, sesungguhnya para pelaku zina, ya'tuna yaumal qiyamati tasta'ilu furujuhum, akan datang pada hari kiamat nanti tasta'ilu furujuhum, menyala farji mereka, menyala kemaluan mereka, naron, dengan api. Yu'rafuna bainal khalaiki binatni furujihim, bisa dikenal mereka itu pelaku-pelaku zina di antara makhluk-makhluk yang lain lantaran bitnatni furujihim, bau busuknya kemaluan mereka. Yushabuna ala wujuhihim ilan nari, yang mereka nanti diseret ke dalam api neraka dengan wajah-wajah mereka. Fa idza dakhaluha, tatkala mereka masuk ke dalam nerakanya Allah taala, yaksuhum malik luru'an, memakaikan malaikat terhadap mereka para pelaku zina baju besi minarin, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Law wada'a dar'azani, kalaulah itu diletakkan, law wudi'a dar'uzani, kalaulah diletakkan itu baju besi para pezina, minha ala jabalin, di atas satu gunung, la asbaha Ramadan, maka gunung bakal meleleh. Baju besi para pezina yang nanti bakalan dipakein oleh malaikat kepada para pelakunya, kalaulah diletakkan itu baju besi di atas gunung, maka gunung yang segede itu bakalan meleleh lantaran baju besi yang terbuat dari api nerakanya Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Tsumma yaqulu Malik, kemudian berkata tuh malaikat Malik, ma'asyiraz zabaniyah, wahai malaikat-malaikat zabaniyah, iku uyunaz zunat bimasamir minnar, colok mata-mata mereka tuh dengan paku-paku yang terbuat yang panas dari api neraka. Dicolok matanya, kama nadharat uyunuhum ilal haram, sebagaimana mata-mata mereka dulu memandang kepada pandangan-pandangan yang haram. Wa gillu aydiyahum, dan rantai tangan-tangan mereka tuh, belenggu mereka semuanya, para pelaku zina, kama maddat ilal harami, sebagaimana dulunya dia memanjangkan tangannya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa qayyidu arjulahum, ikat kaki mereka, kama masyat ilal haram, sebagaimana dulunya dia melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang haram. Tuh, diperlakukan seperti itu para pelaku zina kelak di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah, na'udzubillah. Maka kita jaga diri kita sebenar-benarnya dengan penjagaan yang baik. Jangan sampai kita mendekati perzinaan. Jangan melakukan zinanya, mendekatinya saja. Tadi itu perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang terjerumusnya ke dalam perzinaan, jangan kita deketin. Wala taqrabuz zina, kata Allah. Janganlah kalian mendekati perzinaan. Jaga pandangan, jaga pergaulan. Sebab apa? Wa yuhaddul hurrul muhsanu,
akan dihukum para pelaku zina ini. Yang mana? Pezina yang muhsan. Pezina yang muhsan itu adalah orang laki zakaran au untha, baik laki maupun perempuan yang sudah berkeluarga. Ini disebut pezina muhsan. Udah berkeluarga tapi ngelakuin zina sama perempuan lain, ini namanya pezina muhsan. Al-hurru yang merdeka, bukan budak. Dihukum yang merdeka. Orang yang berzina, dia merdeka, bukan budak. Dia muhsan, udah berkeluarga, udah punya bini, udah punya laki, tapi dia berzina, maka dia akan dihukum birrajmi, dengan rajam. Apa itu rajam? Yaitu bil hijaratil mu'tadilati, dilempari dengan bebatuan yang seimbang, yang sama rata, nggak kecil, nggak gede, sedang. Itu batu yang dipakai buat ngerajam. Rajam itu orang dihukum dipendem ke dalam tanah dalam keadaan berdiri, sisain cuman sedada. Ini sedada ke atas, ada di atas permukaan tanah. Itu dilemparin pakai batu yang tadi bil hijaratil mu'tadilah. Enggak kecil, enggak gede. Enggak kecil, kalau kecil kan kerikil. Enggak gede, segede batu kali, enggak. Yang sedang-sedang aja dilemparin tuh. Dalam keadaan tadi dia kelihatan dari dada sampai palanya. Hatta yamuta, sampai meninggal dunia. Dilemparin. Yang pezina muhsan, udah berkeluarga, udah punya pasangan, dia ngelakuin zina. Mau laki mau perempuan, ini hukumannya. Kita jangan bicara di sini di Indonesia, bahkan sampai ada yang laki sama laki sekarang diumumin untuk menyamaratakan saya nikah sama laki. Lah nggak masuk akal nih kita. Orang laki demen sama laki sampai nikah, ini kan gak masuk akal. Ada kambing aja nih, demen kambing jantan, demennya sama kambing perempuan. Nggak ada kambing demen sama kambing laki. Ayam nggak ada, ayam jantan demen sama ayam betina. Ayam jantan juga demennya sama ayam jantan nggak ada yang demen sama ayam jantan. Ayam jantan juga demennya sama ayam betina. Ini manusia, orang laki demennya sama orang laki. Itu tuh. Nah yang berzina zina di negara kita, mohon maaf, kita membuat bukan bicara dengan mereka para pemerintah. Ini hukum Islam. Para pezina yang muhsan dihukumi rajam. Mau dia ntar dia di sini negaranya itu urusan hakim, urusan qadhi di sini. Ntar dia yang tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa ajaran Islam syariat yang nggak dijalani? Akhirnya kalau nggak begini, orang biasa aja ngelakuin zina, sampai dipajang di pinggir jalan nih segala macam, nawarin diri, bahkan sampai dianggap itu suatu pekerjaan. PSK kan pekerjaan, pekerja seks komersial, dikatakan pekerja seks komersial karena ada duitnya. Kalau bini non komersial berarti. Tapi kan bukan pekerja seks ini nih. Ya, makan yang sebegitunya dianggap sebagai pekerjaan. Itu kan salah. Ya. Rela nggak kalau itu dianggap itu sebagai pekerjaan. Ada orang laki juga gitu, yang biar dibayar memuaskan hasrat atau syahwatnya seorang perempuan. Apa namanya? Gigolo. La ilaha illallah. Laki sama laki sekarang banyak itu pada yang di apartemen, di apa, tinggal bareng, saling demen. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, anak turunan kita dijauhkan dari hal-hal yang begitu. Hukumannya dirajam, dilemparin batu sampai mati. Itu bagi yang muhsan. Wa ghairuhu, dan selain yang muhsan, yang belum nikah, dia berzina,
Yang belum punya pasangan, dia berzina, dihukumi dengan bimi'ati jaldatin, dengan 100 kali cambukan. Didera, dicambuk sebanyak 100 kali. Itu bagi yang hur, bagi yang merdeka. Enggak cuman di situ, wa tagribi sanatin, pengasingan selama 1 tahun. Dibuang di satu tempat yang enggak ada orang, namanya diasingkan. Dihukumi begitu selama satu tahun. Lil hurri, bagi yang merdeka. Wa binisfi dzalika lirraqiqi, dan dengan setengahnya yang demikian itu lirraqiqi, bagi yang budak. Kalau budak dicambuknya 50 kali dan diasingkannya setengah tahun, 6 bulan. Itu hukuman bagi para pelaku zina. Orang-orang yang berbuat zina maupun liwat, ya, orang yang melakukan liwat sodomi melalui pintu belakang, jalur belakang, perempuan maupun orang laki, biar kata tuh perempuan bini kita yang halal, tapi melalui jalur belakang. Kata Nabi, la yanzurullah ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fid dubur. Allah tidak akan memandang orang-orang laki yang mendatangi laki-laki ataupun perempuan lewat jalur belakang, lewat dubur. Nggak dapat pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah orang yang dia sampai meninggal dan dia melakukan hal yang demikian, kata Nabi Muhammad SAW, man mata wa huwa ya'malu amala qaumi Lut, siapa orang yang mati meninggal dunia dan dia melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu sodomi, lam yalbath fi qabrihi illa sa'ah wahidah, tidaklah dia menetap di dalam kuburnya melainkan 1 jam. Tsumma yab'atsullahu ilaihi malakan, baru 1 jam aja Allah udah mutus malaikat. Allah mutus malaikat kepada orang tersebut, yusbihul khattaf, yang menyerupai daripada burung walet, burung layang-layang. Fayakhtifuhu birijlaihi, kemudian dia diseret dengan kakinya, di jamret, apa tuh, disamber sama malaikat tadi dengan kakinya. Wa yatrahu fi biladi qaumi Lut, kemudian dilemparkan ke negeri kaum Lut. Wa yaktubu ala jabhatihi aisyun min rahmatillah, dan Allah tuliskan di jabhanya, di kening orang tersebut yang melakukan liwat, aisyun min rahmatillah, orang yang terputus, yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak dapat rahmatnya Allah. Orang bisa masuk surga lantaran rahmat, tapi ini para pelaku zina yang liwat, yang merupakan perbuatan kaum Lut, dijadikan orang tersebut aisyun min rahmatillah, nggak dapat rahmatnya Allah, jauh putus asa dari rahmatnya Allah. Artinya orang tersebut bisa jauh kemungkinan tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena orang tuh bisa masuk surga lantaran rahmatnya Allah, tapi dia kagak dapat rahmatnya Allah, putus asa dari rahmatnya Allah. Na'udzubillah. Itu orang-orang yang what tadi? Orang lewat. Itu baru anunya, apa namanya, peringatannya begitu. Tadi hukumannya sampai dicambuk ini segala macam. Boleh jadi orang yang ngelakuin zina di masa hidupnya sekarang kagak ketahuan. Emang dia siapa, orang mau ngaku, tadi saya habis berzina. Ada yang kayak begitu? Tadi saya habis di rumah janda sebelah. Ada yang kayak begitu ngaku? Jarang. Dia kata dia nggak ngaku sekarang. Biar kata dia mungkin dia kira selamat nih di dunia. Lihat di akhiratnya. Ya, lihat di akhiratnya. Karena di zaman Rasulullah SAW ada pernah 2 orang yang dia ngaku kepada Rasulullah melakukan perbuatan zina. Yang pertama nih orang laki namanya Ma'is bin Malik, ngaku kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia datang kepada Rasul, sucikanlah diri saya ya Rasulullah.
Kata Rasulullah, ulangin teh, istighfar, taubat, minta ampun pada Allah. Gak lama dia datang lagi, ya Rasulullah, sucikan diri saya. Kata Rasulullah, emang ngapa ente? Apa yang mesti disucikan? Dari apa? Kata orang tersebut, kata Ma'is bin Malik, ya Rasulullah, saya habis berbuat zina. Langsung tuh Ma'is bin Malik diberikan hukuman, dirajam. Setelah dirajam meninggal sampai wafat. Tuh ketika wafatnya, setelah meninggal dunianya Ma'is bin Malik, akhirnya banyak orang pada ngomongin tuh. Pada ngomongin Ma'is bin Malik tuh. Tuh orang punya dosa gede banget tuh. Orang tuh malah berdosa dia, ngelakuin zina nih segala macam. Tapi ada satu kelompok lagi yang mau bicara, wah luar biasa. Ma'is bin Malik biar kata dia punya dosa besar, tapi dia taubat, dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua pecah tuh. Ada yang ngomong dia jelekin, ada yang baik-baikin segala macam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh Ma'is bin Malik itu udah bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Andai kata taubatnya itu diberikan kepada seluruh kampung, maka itu cukup. Seluruh penduduk kampung mendapatkan taubat. Artinya dengan taubatnya Ma'is bin Malik itu yang luar biasa, dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main. Itu Ma'is bin Malik. Enggak lama datang perempuan kepada Rasulullah. Dia ngaku lagi, ya Rasulullah, saya habis berbuat zina sampai bunting. Karena Rasulullah disuruh pulang. Pulang. Datang lagi, ya Rasulullah, saya berbuat zina. Nih saya hamil gara-gara saya berzina. Apakah engkau segan untuk menghukumiku sebagaimana engkau hukum Ma'is bin Malik? Enggak, udah pulang dulu, biar anak lahir dulu. Udah anak lahir tuh. Lahir, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak udah lahir. Hukumi saya gitu. Saya berbuat zina, saya berdosa besar. Susuin dulu anak sampai udah disapih. Berarti umur berapa tahun? Umur 2 tahun. Udah kelar disapih, datang lagi dia. Ya Rasulullah, hukum saya. Ini anak udah disapih, udah bisa makan roti segala macam. Amma Rasulullah dihukum, dirajam perempuan tersebut sampai mati. Bahkan Rasulullah ikut nyolatin. Biar kata dia pelaku zina, tapi dia udah bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Tobatnya diterima sama Allah. Siapa orang sekarang tadi yang mau ngaku dia udah berbuat zina? Gak ada. Ini teladan. Biar kata sahabat itu dia orang lakuin berbuat zina tapi dia ngaku, dia minta dihukum, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat rahmatnya Allah. Ya sampai Rasulullah aja ikut nyolatin tuh. Ya. Maka kita jaga tuh diri kita daripada perbuatan zina dan juga lewat. Nauzubillah min zalik. Wa minha ityanul bahaimi, dan kemudian sebagian daripada maksiat kemaluan adalah ityanul bahaim, mendatangi binatang, hewan, mau binatang yang dimakan atau kagak, binatang piaraan atau binatang liar, walau milkahu, walaupun meskipun binatang tersebut adalah miliknya. Nauzubillah, ada kita datengin ayam sodok sama kita dari belakang. La ilaha illallah. Emang udah segitunya putus asa hidup kita. Sampai ayam entok. Hah? Kambing. Kuda, ya Allah. Nih. Ya. Ada lagi kemudian yang mendatangi mayit, berhubungan badan dengan mayit jenazah. Nauzubillah min zalik. Ya. La ilaha illallah. Jangan baik-baik, itu termasuk maksiat. Binatang. Emang binatang enggak berontak, diem aja, anteng aja dia. Apa nikmatnya gitu tuh? Ada enggak yang begitu? Ada aja kali ya. Ada ulama yang bilang ini. Ada. Ya waktu perempuan gitu, kuda sama sapi. La ilaha illallah. Jangan. Wal istimna'u,
Dan kemudian termasuk maksiat, dosanya kemaluan adalah istimna, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Biyadi ghairil halilah, dengan tangan yang bukan halal. Ya, dengan tangan yang bukan halal. Artinya kalau dengan perempuan istri kita dengan yang halal itu dibolehkan mengeluarkan air mani dengan sengaja dengan tangan istri, boleh. Dengan tangan sendiri nggak boleh, haram. Apalagi tangan orang lain. Kalau tangan bini boleh. Ya. Atau dengan apapun. Oh, dengan lubang bangku lo. Orang ada. Tawanya kencang banget. Ya tahu deh dia. Habis ledis. Nyangkut makawan. Ini pola-pola ya. Tawanya kencang banget. Kalau gesek-gesek di selahan, gesek-gesek ngapain? Sama aja nggak boleh tuh. Gesek-gesek ini segala macam. Emang nggak pakai tangan dia, menggesek-gesek. Di telepon panas. La ilaha illallah. Ya, istimna namanya itu, mengeluarkan air mani dengan sengaja, dengan tangan ataupun dengan hal yang lainnya. Ya, kalau tangan bini boleh, boleh. Tangan bini kita, bukan bini orang, bini kita, bini sendiri, bini orang. La ilaha illallah. Nggak boleh. Nggak boleh. Wal watu, dan berhubungan badan fil haidi, dalam keadaan haid, awin nifasi, atau dalam keadaan nifas. Perempuan dalam keadaan haid, perempuan dalam keadaan nifas, haram hukumnya disetubuhi. Ya, berhubungan badan, bini kita lagi haid, nggak boleh. Ya, itu apa namanya? Hukumannya, sunnahnya gitu. Kalau dia lakukannya itu dengan sengaja, nih kita orang laki, kita berhubungan badan, perempuan kita lagi haid, kita lakukan itu dengan sengaja, emang lagi kebelet banget kali dia, ya biarin dah bini lagi haid, jangan tuh, nggak boleh. Tidak dalam keadaan terpaksa, dan dia tahu itu haram, dia tahu itu kagak boleh dilakuin, tapi dia lakuin, dia berhubungan badan, itu kalau sengaja dia dosa besar. Tapi kalau dia nggak tahu, dia nggak dosa. Ya, berhubungan badan saat haid, dia nggak dosa. Kalau dia nggak tahu, dia wajib taubat segera, wajib istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan disunnahkan untuk membayar kafarat sebanyak 1 dinar. Jika dia berhubungan badan di awal-awal masa haidnya istri, artinya darahnya masih merah. Ya, tapi kalau di akhir-akhir masa haid atau di penghujung dia berhubungan badan, ternyata masih ada haid, dia kira udah habis, ternyata masih ada haid, itu disunahkan bayarnya setengah dinar. Kalau di awal haid itu 1 dinar, di ujung itu setengah dinar. 1 dinar itu seukuran 4,25 gram. Kalau 1 gramnya 1.500.000, berarti 4,25 gram 6 juta. Ya hitung sendiri dah. Segitu tuh. Itu sunnah. Kata Nabi SAW, "Idza waqa'a ar-rajul ahlahu wa hiya haidun." Kalau seorang laki-laki mendatangi perempuannya, berhubungan badan dengan perempuannya, dan perempuannya dalam keadaan haid, in kana daman ahmar, kalaulah darahnya itu masih merah, fal yatasaddaq, maka hendaklah dia dianjurkan, disunahkan untuk bersedekah, bayar kifarat bidinarin dengan 1 dinar. Wa in kana asfar, apabila darahnya itu udah menguning, udah di penghujung masa haidnya, fal yatasaddaq binisfi dinar, maka dia bersedekah dengan setengah dinar. Ya, nggak boleh perempuan dalam keadaan haid dihajar juga, artinya berhubungan badan, jangan. Au ba'dan qita'ihima, atau setelah terhenti keduanya, baik itu haid maupun nifas. Wa qablal ghusli, dan sebelumnya mandi gitu. Udah habis masa haidnya, udah habis masa nifasnya, tapi belum mandi, udah disetubuhi, nggak boleh berhubungan badan meskipun udah habis masa haid, udah habis masa nifas, udah kelar, tapi belum mandi wajib.
Ini nggak boleh juga disetubuhi. Kalau disetubuhi haram. Mesti apa dulu? Mesti mandi. Au ba'dal ghusli, atau setelah mandi. Tapi bila niatin tanpa niat. Dia udah mandi. Neng, haid udah kelar. Udah bang. Udah mandi ya? Alhamdulillah udah. Berhubungan badan. Hajar sama lakinya. Setelahnya baru ngomong, tadi kayaknya mandi kagak pakai niat bang. Terus mandi biasa aja tadi. Iya mandi biasa doang, tapi kagak pakai mandi wajib tadi niatnya. Itu gimana hukumnya? Dosa. Bagi siapa ya? Bininya. Lakinya kan nggak tahu. Lakinya nggak tahu, kecuali nanya dulu tadi sebelum berhubungan. Niat nggak tadi mandinya? Itu kagak. Ya jangan dulu. Mandi lagi ulang. Pakai niat. Mesti itu begitu. Ya, karena yang membedakan mandi wajib sama mandi biasa niatnya. Nggak pakai niat ya kagak sah. Mandi lagi, bukan soal basahan, bukan soal keramasan, bukan, tapi niatnya. Biar kata nggak keramas, tapi niat. Mandi wajib dan meratakan seluruh badan dengan air. Sudah cukup. Au ma'afat di syaratin min syurutihi, atau dengan hilangnya syarat atau satu syarat min syurutihi dari syarat-syaratnya mandi. Apa yang termasuk syaratnya mandi? Meratakan seluruh badan itu syarat dengan air, rata semuanya. Nah lagi mandi ada bagian tubuh yang tidak terkena air, tidak kena mengalirnya air saat mandi. Dia berhubungan badan setelah mandinya, tetap haram hukumnya, dosa besar. Karena mandi wajibnya belum beres. Mandi dulu. Emang apa sih? Sabar dikit apa? Iya, tunggu mandi seberapa lama mandi? Ya. Mandi seberapa lama? Nggak boleh. Tunggu, mandi dulu. Ya. Bagaimana kalau misalkan kita pengen berhubungan badan? Setelah berhubungan badan, artinya pengen 2 ronde, pengen 2 kali, pengen mengulang. Wudu dulu. Makruh hukumnya jika dia mengulang 2 kali tanpa diselangi dengan wudu. Sunnahnya wudu dulu. Kata Nabi, idza ata hadukum ahlahu, barang apabila seseorang datang kepada istrinya, tsumma arada an yauda, kemudian dia pengen ngulangin lagi. Udah tadi beres berhubungan badan, pengen lagi berhubungan badan. Fal yatawadda bainahuma wudu'an, maka hendaklah dia wudu dulu di antara keduanya. Begitupun kayak mau makan, mau ngemil, mau ngopi, mau nyebat, wudu dulu, bersihin dulu kemaluannya, cuci muka, cuci wudu. Udah dah nyebat dulu. Hajar lagi 2 ronde, gitu Bang. Ya. Jangan malah apalagi sampai ketiduran. Makruh hukumnya tuh. Makruh tidurnya, makruh makannya dia. Halal belan wudu habis berhubungan badan dengan istrinya. Paham sampai sini? Ya, kalau enggak ada air, tayamum. Tayamum dulu. Air dingin banget, tayamum. Makanya kalau begitu jangan malam-malam banget. Tahu air tengah malam dingin. Air pak mati. Iya lah, mana air tengah malam kok ngalir dikit banget. Ya, kok tahu? Pakai pap. Ya. Dah, segitu dulu. Wa takassyufu inda man yahrumu nadruhu ilaih. Wallahu a'lam bissawab. Bisiril Fatihah.